Jadi dibilang di sini adanya kebutuhan. Kalau adanya kebutuhan artinya orang ada atau enggak? Kalau ada orang, ada kebutuhan. Artinya orang sudah ada atau belum kalau dia butuh? Pikir dulu Sami. Sudah, Cik. Orangnya ada. Misalnya saya butuh air, artinya saya sudah punya air belum? Belum. Oh, belum. Belum. Namanya there is need, betul? Karena artinya there is need, artinya saya belum belum ada, betul nggak? Kalau namanya there is need, artinya ini poin pertama ya. Maksudnya kalau misalnya dibilang, kalau misalnya dibilang there is need, artinya kalau there is need ini artinya saya butuh, betul nggak? Kalau saya butuh, artinya saya belum apa? Artinya belum ada, betul nggak? Belum. Iya, Cik. Belum ada, oke. Sampai sini sudah ngerti? Nah, kebutuhan, pertanyaannya kebutuhannya apa? Dibilang butuhnya adalah belajar lagi lebih dekat firman Tuhan. Artinya, yang saya butuhkan, saya butuh apa? Saya butuh apa? Belajar firman. Dan belajarnya itu Orang yang ngerti closer, firman. belajarnya closer, artinya saya lebih mendalam, betul? Jadi bukan cuman asal baca. Oh, saya tadi pagi sudah morning worship kok. Itu bukan belajar. Oke? Bisa semua? Oh, tadi sudah ayat hafalan 1. Terus lupa. Oh, saya setiap Sabat gereja, itu ada sekolah Sabat, anak muda, cornerstone, atau dan lain-lain itu kan. Jadi, tetapi belajar saya itu harus lebih dalam akan Word of God. Artinya selama ini saya sudah belajar lebih lagi nggak tentang Word of God kalau saya butuh? Gimana? Enggak. Sami, kalau saya butuh, apakah saya sudah belajar lebih dekat lagi Word of God, Sami? Iya, mantap. Dan khususnya Daniel and apa? Revelation. Nah, jadi yang saya belajar lebih dekat lagi, yang lebih dalam itu adalah tentang Daniel and ya. Kita kan udah belajar Daniel 8, Daniel 9 kan? Nah, sekarang kita Daniel 11 nih ya. Dan yang di lain kita belajar Revelation 9 ya kan? Revelation 8 tuh mulai Seven Trumpet juga bagus itu. Jadi banyak banget firman Tuhan yang bisa dipelajari ya. Oke, lanjut lagi ya. Dan harusnya belajarnya itu Daniel and Revelation, dan ini haruslah menjadi perhatian kita yang belum pernah ada. Jadi Daniel and Revelation ini harus jadi kita punya apa? Story. Attention. Attention itu harus jadi perhatian kita. Kalau kita mau sebagai orang Advent. Ya, jadi kalau misalnya dibilang dalam sejarah pekerjaan kita, Daniel and Revelation itu harus punya yang perhatian paling besar. Bagaimana? Boleh? Yep. Oke, mari kita lanjut lagi ya. We may have less to say. Mari kita lihat ya. Nih. Kita taruh terjemahannya di bawah sini ya. Jadi udah ngerti ya semua? Jadi kita butuh belajar apa? Daniel dan Revelation. Betul. Ya. Oke. Mungkin kita mempunyai sedikit saja ya dalam beberapa kalimat saja tentang kuasaan Roma dan papacy. Ini kan dalam nubuatan Roma dan papacy kan sering kita sebutkan kan? Iya. Nah,
Yang kalau kelas anak-anak kan kita belajar kalau Daniel, Revelation ngomongin papacy sama Roma kan? But we should call attention to what prophets and apostles berita. Tapi kita harus, apakah ada lagi-lagi ada kata attention? Iya, Mice. Ada, Mice. Ini ada kata attention kan? Iya, Mice, ada. Tadi ada kata attention? Ada, Mice. Attentionnya untuk belajar apa? Ada Wahyu, ya. Dan attentionnya itu harus tentang apa yang nabi-nabi tulis dengan inspirasi Roh Kudus, dan artinya khususnya Daniel and Revelation, ya kan? Lalu mari kita baca lagi. Kita nggak mau semua baca supaya kita to the point ya. Oke, ini kita mau baca yang ini. Kalian bacalah sendiri ya, nanti ada waktu baca sendiri. Oke, mari kita lihat ini. Lalu dibilang, baca kitab Daniel, betul? Lalu dibilang, dia bilang ulang itu semua, oke? Point by point atau follow the Bible, satu chapter satu hari. Point by point. Point by Ini point. dia. Apakah Point by kita point. belajar Daniel 9:24 cuman satu hari? Per ayat atau per kata cut off, kata determine, betul nggak? Ya. Katanya time is fulfill, semuanya kita point by point. Dan itu menceritakan sejarah dari kerajaan-kerajaan. Ya. Itu dia. Lalu lihat semua di situ, ya. Ada orang-orang tertinggi dari negara, ya. Dewan, tentara yang hebat. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bisa merendahkan kesombongan manusia. Apakah Raja Belshazzar, Nebukadnezar, semua yang sombong-sombong dijatuhkan sama Tuhan semua kesombongannya. Betul nggak? Jadi kalau kita mau sombong-sombong, apakah dari pelajaran ke kingdom ini sangatlah mudah untuk kita yang bukan siapa-siapa di kolong langit ini, untuk Tuhan rendahkan kita. Kalau kita mau coba meninggikan diri, gimana? Jadi ya, ingat-ingat ya. Dan meletakkan dan meletakkan kemuliaan manusia di bumi. Apakah walaupun kita terkenal, kalau habis misalnya, kita dicintai seluruh dunia, kita punya nama di Billboard, semua kita terkenal di Hollywood. Apakah waktu kita diambil nafasnya sama Tuhan, kita nggak ada bedanya sama debu? Itu dia. Jadi jangan main-main sama Tuhan yang punya nafas kita loh. Boleh? Kalau kita mau gunakan semua talenta kita yang kita punya untuk kesombongan kita sendiri, Tuhan bisa ambil kapan saja karena nafas ini punya Tuhan. Kenapa Tuhan masih mengizinkan kita hidup? Bukan kita makin sombong, supaya kita makin sombong, tapi supaya kita boleh bertobat. Itu tujuannya kenapa kita bangun tiap hari. Bukan kita makin sombong. Betul nggak? Bisa semua? Bisa. Ini tujuannya loh. Kalau kita belajar nubuatan, kita semakin, lihat nih, aku bisa belajar Daniel 11. Kita direndahkan sama Tuhan. Betul nggak? Kalau kita mau sombongkan diri. Harusnya dengan belajar nubuatan, aduh Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Nebukadnezar aja bisa dijatuhkan sama Tuhan. Betul nggak? Kalau kita lihat Daniel 4 itu. Ya, dia seperti binatang, ya kan? Itu Nebukadnezar punya 7 times di situ. Ya. Itu dia. Belshazzar rata semua, betul nggak? Jadi kalau kita mau sombong, mau coba melakukan apa yang kita kehendaki, keinginan-keinginan kita sendiri, melakukan fornication dengan yang bukan firman Tuhan, ya, apakah bisa-bisa tiba-tiba ada tulisan di dinding seperti Belshazzar? Kamu sudah ditimbang dan kamu kedapatan apa? Ringan. Ringan. One. Apakah kalian mau
Mau tunggu hari itu tiba-tiba datang? Atau kita make sure kalau setiap hari bangun, make sure kita ada berat. Jangan sampai kedapatan ringan. Dan yang membuat bisa berat itu adalah karakter Kristus. Kita hidupkan, kita izinkan keluar. Ya, kalau kita punya kebiasaan bohong dan semuanya itu semua dan lain-lain dan teman-temannya yang bukan karakter Kristus, ketika mau muncul, jangan dilayani. Betul nggak, Sally? Pilih, kita punya hak pilih. Kita percaya Tuhan bisa ini, bisa kalahkan ini, dosa kebohongan, dosa kepalsuan semua. Apapun yang jadi pergumulan kita yang kita tahu, itu nggak bisa dibawa di kerajaan surga. Oke, Sally silakan. Maksudnya berat itu supaya kita merendahkan diri ya, Ci. Berat itu gini, Sally, kan kalau di penghakiman tuh kan ada timbangan tuh. Jadi ada ukuran tertentu di mana Tuhan bilang harus segini ukurannya, betul nggak, Sally? Dan ukurannya itu apakah karakter Kristus, Sally? Betul nggak? Kalau nggak sesuai karakter Kristus dan dia punya ukuran kan hukum. Dan apakah waktu Yesus di bumi menjalankan menurut hukum semua? Dia punya kehidupan. Iya. Artinya lebih rendah daripada apapun saja yang lebih rendah dari karakter Kristus ataupun yang paling rendah, itu namanya ringan, Sally, di penghakiman. Kedapatan satu dosa yang belum diakui dan belum diampuni. Sally, semua kita, tulis saja nama kita siapa aja. Kita kedapatan ringan. Nggak ada bedanya sama Belshazzar kita, Aca. Boleh? Ngerti, Aca? Yang Nggak ada bedanya. Jadi kalau hari ini kita diungkapkan, kita punya kesalahan, kelalaian, kalau Tuhan masih kasih nafas, kita harus bertobat. Boleh semuanya? Jangan kita pendam, kita simpen terus. Kalau boleh kita jujur sama orang tua kita. Mama kita begini, papa kita begini. Ya kan? Tolong doakan kita. Kalian punya orang tua, jujur sama orang tua. Jangan simpan-simpan. Di belakang main belakang-belakang. Oh, mama pikir saya bagus, saya mantap. Tapi saya nggak mantap sama sekali di hadapan Bapa di surga. Boleh semuanya? Apalagi namanya anak-anak semua anak-anak itu pertanggungjawabannya orang tua. Jadi tolonglah orang tua kalian juga untuk jangan bohong-bohong. Jangan di depan mama papa baik-baik, tapi di belakangnya lakukan yang bertentangan semua sama perintahnya. Ataupun buat sesuatu karena ada maunya. Jangan. Kita harus hidup jujur, benar di hadapan Tuhan. Boleh semua? Ya? Boleh. Bisa ya semuanya? Nggak bisa kita muka dua kan? Nggak bisa kita jadi anak muda yang muka dua. Oh, kita mau baik-baik. Oh, kita mau ikut BS karena kita ada maunya. Mendingan nggak usah ikut BS. Itu dia. Ya. Jangan pura-pura menyenangkan orang tua ataupun padahal kayaknya seakan-akan saya menyenangkan mama saya, padahal saya menyakiti hati Tuhan. Apakah itu kepalsuan, tipuan kelas berat itu? Kalau saya menyakiti Tuhan namanya. Kalau saya menyakiti Tuhan, saya akan sakitin orang tua kita juga. Saya boleh jadi kayaknya seakan-akan saya manis, tapi saya nggak akan bertahan lama kayak gitu. Namanya bau durian ditutupin pasti kecium kan? Itu dia. Baunya enak. Baunya kecium. Itu dia. Masih mending durian, jangan sampah kan, bau busuk. Itu kan. Ini mau ingatin ya. Mau ingatin sebelum terlambat ya. Kalau Tuhan ungkapkan ada kelalaian, kesalahan, kita harus akui di hadapan Tuhan ya, jangan bikin lagi. Apalagi kita lagi belajar nubuatan ya. Jangan sampai kita bisa mengerti nubuatan ini tapi kita tambah sombong ataupun masih simpan-simpan hal yang membuat kita kedapatan ringan di penghakiman. Boleh? Oke. Iren, silakan ada pertanyaan? Jadi aku mau nanya dua. Yang pertama itu, kalau nggak salah aku pernah dengar itu,
Nah, tentang timbangan, kita bakal ditimbang kalau kita kedapatan ringan, kita akan, maksudnya kita bukan yang jadi pewaris gitu, menjadi pewaris surga, gitu kan. Betul. Iya, pokoknya intinya gitu. Nah, itu Kalau kamu ayat atau Kak Gidi belum cari ayat atau kutipannya, tapi Kak Gidi ingat prinsipnya seperti itu. Karena apakah dibilang orang yang dapat materai, apakah nggak boleh ada satu cacat noda? Jadi ya, kalau cacat noda nggak bisa dapat materai. betul. Kalau ada cacat noda, apakah akan ada kemungkinan untuk bikin lagi, betul nggak? Karena ingatan itu kan yang bikin saya ingatnya betapa enaknya ini, itulah yang saya mau bikin lagi kan. Kalau tapi saya nggak mau. Ketika itu di cleanse, waktu setan nanti waktu dibuka ya, waktu kita udah dimenteraikan kan kita udah nggak bisa berbuat dosa lagi kan. Udah nggak mau. Udah nggak mau karena kita pilih sebelum waktu dimeteraikan kita udah latih diri kita. Ya, kita latih pengekangan diri semua, hal-hal yang kedagingan semua kita latih, kita train diri kita sama kuasa Tuhan. Dan waktu kedapatan nanti di Sunday Law, setan uji kita kan, mau dibunuh, mau diapa, waduh tetap teguh kayak batu karang. Itu karena selama ini membangunnya di mana? Di pasir atau di batu? Batu karang. Batu karang. Itu aja prinsipnya. Itu Ya, kayaknya ada di kutipan penghakiman itu. Coba si Iren baca di kutipan di final judgment ya. The day of atonement atau di great controversy, coba Iren baca ya di yang ada timbangan itu Kak. Ya, itu dia. Oke? Jadi sekarang ini kita masih proses membangun. Ya, itu dia punya apa namanya? Tujuan probation kan? Gitu, ya. Terus yang kedua itu aku mau nanya itu, kalau yang kayak tadi anaknya bohong ke orang tuanya itu yang kan orang tuanya ini dihakimi kan, juga akan dihakimi kan, tiap orang akan dihakimi termasuk orang tua. Betul. Nah ini orang tuanya ini juga menanggung kesalahan anaknya juga, maksudnya bertanggung jawab. Kan anaknya yang berpura-pura. Iya, begini, dia itu kita lagi nggak belajar parent and children counseling ya, tapi di situ orang tua akan dipertanggungjawabkan kalau orang tua ada istilahnya nggak take care spirituality life-nya anak-anak gitu lah. Boleh? Kehidupan spirit itu dia punya overall ya. Jadi kan tanggung jawab anak, orang tua kan mendidik kan. Mendidik sesuai karakter Tuhan, betul nggak? Nah, kalau orang tua yang sungguh-sungguh pasti perhatian sekali kan, oh anak ini. Kadang-kadang kan orang tua kenapa sih lalai dalam pendidikan karena sibuk kerja, nggak sempet, betul nggak? Oh ya udahlah, ditipuin anaknya juga nggak ngerti gitu nggak? Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena ya kita begitu juga dulu, gitu loh. Tapi kalau misalnya orang tua perhatiin apalagi dari kecil, dari bayi, apakah bayangin udah masih bayi udah sama suster, betul nggak? Terus suster ajarin bohong-bohong lagi, aduh nggak tahu kan kita, gitu. Terus karakternya kayak suster lagi, bukan kayak orang tuanya kan? Itu dia. Boleh ya? Itu tanggung jawabnya orang tua dalam pendidikan yang dipertanggungjawabkan sama Tuhan, bukan dosanya anaknya, oke? Misalnya Iren bohong, terus mama Cici Linda nanggung dosanya Iren, bukan? Itu dia. Kelalaian disiplin waktu mengajarkan hal-hal spiritual kepada anak-anaknya lah yang akan dipertanggungjawabkan. Kenapa anaknya bisa sampai nggak kenal Tuhan ataupun nggak melihat karakter Bapa? Jadi kan orang tua itu kan lambang Bapa kan, Bapa di surga kan. Kalau misalnya anak-anak sampai nggak kenal Bapa di surga karena orang tuanya nggak sama seperti Bapa di surga, itu aja Iren kuncinya. Berarti berarti kalau orang tuanya udah kabarin, maksudnya udah kasih tahu yang benar ke anaknya tapi ditolak, ya berarti bukan tanggungannya orang tua. Bukan tanggung jawab orang tua, tapi kalau orang tuanya lalai, ya itu dipertanggungjawabkan Iren. Oke? Jadi
punya anak itu nggak sembarangan. Aduh, kamu kapan punya anak? Tanggung jawab besar. Kalau kita nggak sanggup menjaga, lebih baik nggak usah punya anak. Atau nggak usah menikah sekalian. Itu dia. Karena bukan main cetak karena, oh aduh tetangga semua udah punya anak. Semuanya anak-anak punya karakter iblis karena semuanya di babysitter sama YouTube. Orang tuanya nggak ada waktu buat urus. Itu dia. Semuanya karakter iblis semua kalau di babysit sama YouTube. Kak Gigi mau bilang. Iya, yang penting dia mau makan aja masa disuruh masa harus dikasih YouTube sih. Aku sampai geleng-geleng kalau begitu. Itu dia. Masa kita orang tua diperintah sama anak. Itu nggak bisa kan anak orang tua perintah anak. Kita yang king and kalau belajar Adventist home itu kita ini yang king and queen dalam rumah. Ibu sama bapak king and queen-nya. Kebanyakan sekarang orang tua karena udah lelah kerja ya udahlah, yang penting kasih duit, betul nggak? Nggak perhatiin gimana anaknya bohong, anaknya nipu, nggak perhatiin. Kan diulangkan Tuhan bilang, ulang-ulang terus sama anakmu waktu makan, waktu ini, betul nggak? Pagi-pagi sudah kerja, udah nggak ada waktu, nggak ada. Yang penting anak saya bisa sekolah. Pas di sekolah diajarin doktrin iblis juga, sudah karakternya iblis semua. Jangan heran hasilnya suka nipu, suka bohong, wajar. Karena pendidikannya salah. Itu dia. Kalau apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nggak mungkin kamu tabur pohon biji mangga yang keluar durian, nggak mungkin kan? Wah, nggak mungkin. Jadi kalau masih ada keluar yang salah, artinya belum kecabut sampai akar. Dan kalau Tuhan ungkapkan, Tuhan pingin kita bersihkan. Kadang-kadang ada orang yang ketika Tuhan ungkapkan, malah ditutup-tutupin. Harusnya, Tuhan terima kasih, Tuhan udah ungkapkan, kita mau berubah. Harusnya gitu kan? Itu dia, harusnya begitu. Apalagi waktunya sisa sedikit untuk perubahan, untuk pertobatan. Udah tinggal mau sedikit sekali nih. Oke, bisa semua? Ini Daniel 11 kalian ini ya, pendidikan home education ya, Matt. Oke, bisa Rachel semua ya. Itu dia. Jadi Kak Giri sekalian sedikit ngomong berdasarkan pengalaman ya. Pas pengalaman sebagai anak yang dididik, orang tua kerja semua, apa semua, aduh kita kenal banget sikap-sikap anak muda dari ini, aduh kenal. Pas kita combine, pas kita baca cara mendidik anak, apa, aduh kita gini, ya ampun kalau memang itu kita ikut itu mendidik anak, lihat caranya roh nubuat itu, jadi mantep banget pasti mantep banget ya. Apalagi dari kecil ya, dari bayi dididik semua nggak ada kotoran ingat-ingatan dosa. Aduh, mantep. Gampang gitu. Ya, lebih gampang, lebih nggak akan menolak kebenarannya itu nggak pikir-pikir gitu kan. Anak-anak sekarang masih pikir-pikir, betul nggak? Karena udah mencicipi dosa kan. Gitu ya. Tapi kalau dijaga dari kecil, tidak. Waduh, nggak ada kayak sekarang kita kan. Kalau apakah kita kepingin daging babi kalau dari kecil nggak pernah makan daging babi? Enggak pernah. Nggak ada kan? Betul nggak? Mau ditawarin nih enak sampai dansa-dansa nari-nari ya kita nggak kepingin daging babi dari kecil nggak pernah kok, betul nggak? Itu harusnya anak-anak Advent tuh kayak gitu. Tapi anak-anak Advent sama anak-anak dunia udah nggak ada bedanya. Apa yang disuka anak-anak dunia disukain anak-anak Advent. Sekolah-sekolah Advent mengajarkan hal yang sama seperti sekolah-sekolah dunia. Apa bedanya? Semua masuk neraka lah. Itu poinnya. Oke, boleh semua ya? Oke, mari kita lanjut lagi ya. Terang yang Daniel terima dari Tuhan, ini diberikan khususnya untuk akhir zaman. Waduh, ini. Boleh? Ini pernah Cece kasih tahu nggak sih di pelajaran lainnya itu? Kayaknya pernah, aku lupa sih. Oke, mari kita lihat. The vision yang dia lihat. Iya, Sally? Cek, boleh ulang tadi yang terakhir, Cek? Boleh, Terang yang apa tuh? Boleh. Oke. Sorry. Ada buka jendela. Terang yang Daniel terima dari Tuhan, yang diberikan
ususnya untuk akhir zaman. Boleh, Sally? Oh, bisa C. Thank you, C. Lalu dia punya vision yang dia terima di Sungai Ulai dan apa? Hiddekel. Dan ini sekarang sedang dalam proses penggenapan nubuatan. Ini di zamannya Mrs. White hidup, betul nggak? Ya kan? 1800-an kan? Mrs. White hidup kan? Apalagi di zaman kita sekarang. Artinya kalau sudah yang zaman Mrs. White aja sudah sedang digenapi, apalagi sekarang, Sally. Gimana, Sally? Iya. Iya, C. Itu dia. Oke, bagaimana? Apa ada yang mau tanya? Boleh semua? Mari kita lihat ini. Itu sih, nggak ke copy. Ini sungai apa? Boleh gitu. Hiddekel. Apa Aca mau tanya? Apa sayang? Apa Mici? Testimonies to minister. Oh iya Mici, thank you Ya. Mici. Sally ada pertanyaan lagi? C. Tadi vision yang didapat sama Daniel waktu di Sungai Ulai dan Hiddekel itu digenapi waktu itu ya, C. Ya, Waktu Tuhan now ini zaman Mrs. White kan? zaman. Oh ya, Mm-mm. bisa C. Thank you, C. Dan sedang dalam proses penggenapannya. Kalau di zaman Mrs. White sedang dalam proses, apakah kita sedang dalam ujung mau akhir proses penggenapannya? Dan dibilang all the events foretold will soon come to pass. Artinya semua yang ada di situ sedang diulang, betul nggak? Sedang itu kan kalau mau lihat itu kalau itu cerita-ceritanya itu adalah yang terjadi di zamannya siapa? Mrs. White. Itu udah di zaman dulu, oke? Nah, kita mau lihat dulu lah. Kita mau lihat dulu. Hiddekel ini Daniel berapa? 10:4. 10. Oke. Jadi Sungai Hiddekel dan Sungai Ulai itu di sini. Ulai itu ini ya. Apa namanya Daniel 8. Daniel 8 kan kita udah belajar juga kan? The River of Ulai, betul nggak? Ya kan? Itu dia. Ya, River of Ulai dan Hiddekel itu ini. Nah, sekarang aku mau bilang bahwa waktu di Daniel 10 ini, jadi visionnya ini 10 berkelanjutan 10, 11, 12. Ini sebenarnya jadi satu. Boleh? Berkelanjutan gitu. Jadi satu vision mereka, oke? Jadi Bisa aja. ya bisa lah. Masa nggak bisa? Dulu apakah Alkitab gulungan atau chapter-chapter? Gulungan. Oke. Jadi 10-11 itu adalah yang diterima jadi satu, oke? Boleh? Ya, jadi sama. Jadi kalau misalnya Daniel 10 itu kan, terus habis itu lanjut Daniel 11, apakah 11:45 lanjutnya 12:1 kan? Ya kan? And at that time, apakah and at that time itu 11:45-nya? Waktu King of the North-nya akan come to his end, 12:1-nya Michael stand up. Jadi ini urutan sayang, oke? 10, 11, 12, boleh? King of the North itu siapa? Nanti kita belajar ya, oke? Oke. Oke, ini baru beginning, ini baru introduction, oke? Sampai sini ngerti? Jadi Hiddekel ini, kalau Hiddekel Daniel berapa? Daniel 10:4. Daniel 10, vision Daniel 10, dan 10 itu gabung sama apa?
12 dan 11, 11 dan 12. 11, 12. Jadi vision yang Hiddekel itu 10, 11, 12. Boleh? Iya. Bisa ngerti semua? Bagaimana yang lain? Yang Daniel 10, 11, 12. Jadi kan dibilang kan Daniel menerima terang yang di Hiddekel, betul? Betul nggak? Jadi Daniel terimanya itu 2 terang. Nggak 2 terang juga. Kalau Daniel kan waktu Belshazzar kan? Heeh. Itu dia. Boleh? Waktu di Jadi, Belshazzar dan ya Daniel. boleh nggak Iren fokus aja bahwa vision yang diterima itu di Ulai dan Hiddekel gitu aja. Kalau misalnya Hiddekel Daniel 10, 11, 12, kalau Ulai Daniel 8 itu aja. Boleh? Tapi kan visionnya itu di satu waktu atau Kalau Gimana? Daniel 8 Iren tahu tahun berapa? Masih ingat nggak? Daniel 8 itu Di kapan aja Daniel 8? Daniel yang Yang ketiga Belshazzar, Mici. Daniel 3, Belshazzar tahun ketiga. Boleh, Iren? Heeh. Ini Jadi 8. kalau misalnya mereka, kalau misalnya tahun ketiga Belshazzar, kalau misalnya sama Daniel 10, tahun ketiga Belshazzar juga, tapi waktunya berbeda dong pastinya. Betul nggak? Gitu aja Iren, betul nggak? Ini koreksi. Kita kan belum baru baca ayat 4. Ini reasonnya aja. Kalau misalnya Daniel 8 itu tahun ketiga Belshazzar, ya kan? Yang vision diulai. Artinya kalau misalnya ini di tahun ketiga Belshazzar juga, artinya Daniel 10 itu setelah atau sebelum yang Daniel 8, betul nggak? Gitu aja. Heeh. Kan nggak mungkin ceritanya tiba-tiba numpuk jadi satu. Pasti ada sebelum dan sesudah kan, Iren? Heeh. Nah, itu aja yang Iren perlu tahu. Yang vision sedang dalam proses pengenapannya itu Daniel 10 sama Daniel 8. Itu aja, Iren. Boleh? Oke. Gitu dia. Oke? Oke. Sampai sini semua jelas nggak? Atau ada yang bingung? C. Halo, C. Ya, Iseli silakan. Tadi apa namanya? Oh ya, vision yang Hiddekel itu Daniel 10, 11, 12 kan ya, C? Ya. Nah, terus tadi Daniel 10, 11, 12 itu satu apa, C, tadi? Urutan waktu yang sama. Visionnya jadi kayak langsung dikasih jadi satu. Oh, oke. Boleh? Walaupun dipisahkan sama chapter, tapi itu sambungan cerita. Ya, oke? Sally bisa ngerti? Ya, bisa, C. Oke. Ya. Jadi light. Ada yang tanya lagi? Cici Linda, Evelyn, Iren, silakan. Jadi itu kenapa mana tulisannya itu now in process of fulfillment itu di zamannya Nyonya White. Jadi zaman kita itu lebih singkat lagi fulfillment-nya. Maksudnya lebih dekat ke end dari fulfillment-nya kan. Ya. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena di hari itu kan hari itu present. Jadi kalau udah kembali ke, maksudnya misalnya ada hari yang penting itu. Nah, kalau kita di tanggal 20, misalnya hari pentingnya itu tanggal 30. Kita udah di tanggal 25. Kan ada selisih 5 hari lagi. Nah, itu Iren, kan? aku stop ya, aku stop. Lebih baik apakah bagusan daripada kalau Iren tahu now is process of the fulfillment, apakah lebih bagus kalau kita ngerti mana yang proses tahu dia punya sejarahnya dan apa yang belum digenapi? Apakah lebih bagus itu Iren daripada kita mengandai-ngandai? Tapi yang kita sudah tahu bahwa artinya kita udah lebih dekat dengan penutupan kan? Betul kan Iren? Itu dia. Apalagi kan dengan tanda-tandanya sini udah mau 12:1. Artinya posisi kita di mana di Daniel divisionnya Light Daniel ini? Itu pertanyaannya. Boleh?
Gitu aja, Iren. C. Iya, Sally? Heidekel-nya D-nya 2 C, yang K-nya Oh, 1. terima kasih, Sally. Kebalik. Sama C. Thank you. Heidekel. Gini ya. Jadi ada Daniel 8, 10, 11, 12, oke? Ini sedang digenapi, oke? Nah, sekarang kita mau fokusnya sekarang di, ingat kan Iren bahwa zaman Tuhan punya nubuatan selalu apa? Digenapi. Terulang kembali, betul nggak? Ya kan? Terulang kembali. Ingat itu prinsipnya. Jadi Tuhan punya penggenapan tuh selalu terulang kembali. Dia punya apa? Dia punya sistem, oke? Nah, sekarang sebelum itu, mari kita belajar prinsip ini dulu, oke? Jadi ini kita untung udah belajar Daniel 8, jadinya waktu kita udah belajar Daniel 8 itu sangat membantu waktu kita belajar Daniel 10, oke? Oke. Mari kita baca ini ya. Daniel kita tahu bahwa berapa lama mereka melanggar? 70 tahun. 70 Abadnya. 10 dalam 490 kan? Lalu Iya. mereka ke Babylon, betul? Iya. Dan di Babylon ini ada 2 kerajaan yang berkuasa. Oke? Yang 70 tahun ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan Babylon, Media Persia. dan Media Persia. Boleh semua? Ini dalam 70 tahun di Babylon, boleh? Bisa Oh, ngerti? di wilayah Babylonnya. Iya kan, mereka tetap di kota Babylon kan? Kan Media Cuma Persia kan kerajaannya datang udah. merampas Babylon kan? Heeh. Nah, itu dia. Jadi mereka tetap di kota Babylon walaupun sekarang yang berkuasa di Babylon siapa? Media Persia. Media Persia. Contohnya aja lah, Belanda jajah Indonesia dulu, ya toh? Tapi apakah waktu Jepang datang udah pindah bukan jajah Indonesia lagi? Heeh. Udah nggak jajah Indonesia? Kalau pas Jepang datang kan Belanda udah nggak jadi Indonesia lah. Maksudnya apakah tempatnya penjajahannya tetap di Indonesia? masih Masih. Apakah mereka dibawa ke Babylon? Apakah ketika Media Persia datang, oh ayo semua pindah ke Media Persia begitu? Enggak. Enggak dong. Jadi gitu. Oke? Jadi walaupun yang menjajahnya ganti, tapi tetap di kota mana? Babylon. Oke, bisa ngerti semua? Ya. Oke. C. Yan ada angkat tangan, silakan. Oh, oke. Ini sedang dalam now is apa bacanya tadi? Now in process of fulfillment, ya. Now in process ya. Bayangin ini in process loh. Mantap nggak belajar nubuatan yang sedang digenapi, ya kan? Of fulfillment. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Jadi 70 dan ini. Nah, kita tahu waktu Babylon di sini, ini kan di sini. Tapi waktu mereka pulang di kerajaan siapa? Di raja siapa? Media Persia. Media Persia, raja siapa? Darius, Cyrus, Ya, dari Cyrus. Pulangnya 70 tahun. Kerajaan Cyrus nih, C. Artaxerxes. Cyrus. Oke. Masih ingat kan Cyrus? Oh, di Media Persia itu cuma 2 raja. Kita nggak bilang cuma 2 raja, tapi sampai 70 tahunnya sayang. Dibilang apa di sini? Mereka di Babylon sampai kapan? The reign apa? Persia. Nggak ada kosros, Sami. Jangan sembarangan ya, oke?
Oke. Jadi dibilang di sini sampai kerajaan siapa? Persia. 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 Oke. Kalau Persia Darius atau bukan? Bukan. Bukan, kan? Cyrus. Mari kita baca. Ini kan kita udah belajar kan waktu itu kan? Kita ulang aja sampai 70 tahun digenapi. Iya. Jadi 70 tahun itu di sini kingdom apa? Persia. Walaupun mereka di Babylon kan ini, di Babylon mereka, tapi mereka sampai kingdom of Persia, betul? Nah, Ya, mari kita baca lagi. Lalu mari kita baca ini. Lalu waktu kingdom Persianya kapan? Kapan? In the apa? First years of Cyrus, king of Persia. Nah, jadi pulangnya tahun keberapa Cyrus? First. Sama. Nah, oke. Pulangnya kapan semuanya, Aca Sami? Pulangnya ke Yerusalem tahun berapa Cyrus? Pertama. Nah, makanya, now in the first year of Cyrus, king of Persia, firman Tuhan yang disampaikan mulut Yeremia digenapi. Bagaimana? Boleh? Tuh. Kan? Bisa-bisa? Ya. Jadi, apakah 70 tahunnya selesainya di tahun berapa? Pertama first year of Cyrus. Betul. Oke, bisa ya semua ya? C. Ya, Sally. Jadi yang 2 Chronicles 36 ayat 21 itu yang mau diambil, Tuhan punya word yang dibilang dari mulutnya Yeremia itu, apa namanya? Oh ya, selama 70 tahun ya, C, mereka di apa namanya? Ditawan, ya. Ya, betul, Sally. Oh, oke. Bisa, C. Thank you, C. Bisa ya? Iya, bisa. Oke, mantap. Nah, mari kita lihat lagi di sini ya. Mari kita lihat. Kita harus establish ini dulu sebelum mengerti Daniel 11 ayat 1, oke? Oke, sekarang kita mau lihat Danielnya, oke? Mau lihat apanya? Daniel, oke? Daniel. Nah, kita tahu, kita udah belajar ini. Kita ini kan 70 tahun ya. Dalam 70 tahun, ini 70 tahun penawanan, oke? Dan di dalam 70 tahun ada berapa kerajaan? 3. 3. Babylon, Media Persia. Media Persia 1 ya sayang. 1 kerajaan gitu ya. Awalnya enggak satu. Tapi Media Persia 1, oke? Media dan Persia, mereka 1, oke? Boleh? Mereka itu sama, sama mereka, oke? Bisa ya sayang? Oke. Lalu habis itu ini kan Media Persia kan? Kalau misalnya Media Persia beda, pasti kan habis Babylon, Media. Ketiga Persia. Tapi apakah Media Persia itu kerajaan kedua Alkitab? Betul nggak? Ya, walaupun rajanya orang Persia duluan. Oke? Media duluan, C. Media duluan, betul. Thank you. Oke, jadi sampai sini. Nah, kita tahu ini biru ini apa ini biru? Apa ini biru? Ya. Kami reason baik-baik. Akhir 70 tahunnya masa di situ? Tidak bisa di sebelah biru. Sebelah kanan biru. Ya, jadi birunya masa 70 tahun. Ulangi enggak sih? Apa di biru? Ayo. Daniel. Pergantiannya kerajaan dari Babylon ke Media Persia bukan, Kak? Betul. Daniel berapa itu? Daniel 9. Daniel 5, Mice. Daniel 5. Betul nggak?
Kalau yang Belshazzar terbunuh, Kak. Betul. Coba kita baca Daniel 5. Coba Iran baca dong Daniel 5 Daniel 5. ayat 8, 28. 28. Okay. Palestine kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Apakah ini Babylon diberikan kerajaannya ke Media Persia, betul nggak? Nah, jadi ini akhirnya kan? Dan kita tahu kan ayat 30 apa yang terjadi? Ayat 30 terbunuhlah Belshazzar raja orang kafir. Jadi di sini dan Belshazzar mati kan? Lalu mari kita baca ayat 31. Ayat 31 apa? Siapa yang di situ? Darius the Median. Nah, jadi waktu di sini terakhir Raja Belshazzar, ya kan? Artinya di sini raja setelahnya siapa? Darius the Median. Oke? Boleh? Yep. Oke. Mari kita lihat keadaan Belshazzar, oke? Kita mau lihat keadaan apa? Belshazzar. Belshazzar. Itu gara-gara pesta pora nggak sih? Betul. Ini yang jadi highlight karena yang ini kan kita udah pernah belajar semua kan di Daniel 8 kan? Jadi kita cuma ini yang baru tambahan hari ini. Tolong perhatikan ya. Oke. Kita minta Rachel boleh baca Daniel 5 ayat 6. Siapa, Kak? Rachel boleh? Boleh, Kak. Thank you. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees moved, and one against another. Mantap. Oke, jadi di sini bahwa dibilang keadaan Belshazzar waktu itu dia punya lutut apa? Bergentar. Kalau bahasa Inggris Indonesianya apa sih joint were loose ini? Boleh lihat nggak di Indonesianya? Apa? Ya 5 ayat 6. Nggak, kok translate aku mengerti itu hilang. Hilang ya. Kalau Jadi Kak, ibaratnya pernah nggak kalau misalnya kita tiba-tiba kaget, tiba-tiba jatuh kita. ya Kayak pangkal bahasa Makannya lemas. hilang gitu ya. Boleh? Gimana sih? Saya masih belum ngerti. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kaki kita kehilangan tenaganya, kita punya lutut, apakah jatuh kita? Oh, iya benar. Betul nggak? Mau setuju? Itu Jemica. Oke, mantap. Oke, mari Oh, kita. lututnya kayak lemas gitu ya, Kak? Ya, lemes gitu. Boleh? Boleh. B-nya lemas. Ya. Iya, boleh ya? Oke. Mari kita lihat di sini ya. Cih, Ya, Sally. berarti di Daniel 5:6 itu keadaan Belshazzar kakinya kehilangan kekuatan gitu ya, Cih? Iya, kehilangan kekuatan. Boleh? Oh, oke. Bisa, Cih. Oke. Mari kita lihat. Mari kita lihat sini ya. Ini kita mau cari sesuatu dulu. Oh, ini dia. Oke. Sudah dapat ya. Oke. Mari kita baca ini. Jadi kakinya gemeter kan? Kita baca ini dulu ya. Daniel buku. Oke. Oke, mari kita lihat nih.
Boleh ada yang baca nggak bahasa Indonesianya? Aku mau denger. Sorry ya, ini aku belum sempet terus download yang Indonesia di ini. Boleh ya? Ada siapa aja yang baca? Boleh Evelyn, boleh. Aku. Oh boleh, siapa aja boleh. Silakan. Saya Yesaya 4 44 ayat 26. Mhm. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda. Baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikannya kembali reruntuhannya. Oke, mantap. Oke. Artinya kalau thou shall be inhabited dan dia punya kota dibangun kembali, artinya ini kapan kira-kira? Ayo. Setelah first year of Cyrus, Setelah coba ganti. Setelah apa? 70 tahun. Mantap. Betul nggak? Semua setuju nggak? Setuju, Setuju, Jess. Kak. Setuju, Ya Kak. kan? Kalau di sini kan Yerusalemnya desolate kan di sini? Awal 70 kan Yerusalem desolate. Dan semua orang dia punya penduduknya di apa? Depannya S. Diangkut. Di Inggrisnya apa? Scatter. Jadi sekarang apakah Misalkan ya. ya di scatter itu dicerai-beraikan, betul? Kalau di scatter itu dikeluarkan dari tanahnya karena kalau selama orang-orang Israel ada di dalam Yerusalem, tanahnya diapain? Tanahnya di apa? Diistirahatin hari Sabat nggak? Hari Sabat Iya. nggak? Nggak diistirahatin kan? Makanya mereka harus dikeluarkan dari tanah supaya tanahnya istirahat sesuai jangka waktu hutang mereka, betul nggak? Nah, lalu artinya Betul, Kak. kalau 70 tahun sudah lewat, sekarang Yerusalemnya bisa didiami lagi nggak? Bisa. Nah, makanya dibilang Yerusalem akan inhabited dan akan dibangun Kembali. dan akan dibangun lagi tempat reruntuhannya. Boleh? Jadi di sini Yerusalem built, gitu. Lalu di sini orangnya inhabited. Ini kebalikan kan? Kalau ini orangnya dikeluarin, di sini orangnya masuk lagi. Gimana? Jadi apakah ini nubuatan tentang Yerusalem setelah 70 tahun? Jadi inilah yang warna merah ini yang kita baca di ayat 44 ayat 26 yang terjadi setelah 70 tahun. Boleh? Oke, mari kita baca lagi. Oke. Tolong baca, Aca boleh baca? Halo Mica. Ya. Yesaya 44 ayat 26. 27 aja. 27. Yang dibilang dulu dibaca 27. 6 sudah. 27 ya Mica. Aca nggak lihat screen-nya? Nggak lihat screen-nya, sayang? Ada Mica. Ya, sesuai screen ya, Aca. Oh ya Mica. That child to reap be dried, and I will dry up the river. Jadi artinya kita tahu bahwa di ujung 70 ada apa yang dikeringkan? Sungai. River. Sungai. Oh, ya. Nah, boleh?
Boleh? Oke, baca ayat 28. 28 dia. Kores. Aku boleh. Boleh. Ian, silakan. Ini masih saya 24 aja kan? Iya, Oh, ayat 28, betul. Bahasa Indonesia ya? Boleh bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ini karena story ya. Akulah yang berkata Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan dikenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi apakah Yerusalemlah yang akan Tuhan sudah menubuatkan bahwa Cyruslah yang akan bangun siapa? Bangun apa? Yerusalem. kembali. Mantap. Jadi ini nubuatan tentang Cyrus dong artinya. Jadi Cyruslah yang akan build, Cyruslah yang akan memulangkan mereka, dan Cyruslah yang akan keringkan sungai. Gimana? Oh, Boleh? CC. Seli, ulang. Oke. Aca. Coba Aca apa? Apa, Sami? Aku mau tanya dulu. Boleh. Yang sungai dikeringkan ini yang dia masuk ke Babylon ya? Sungai dikeringkan. Masih belum ini ya. Oh, oke, Mice. Pokoknya itu dilakukan siapa? Cyrus. Oke, mantap. Oke, Mice. Seli, boleh ulang Seli? Oh, oke. Jadi Cyrus itu yang akan membangun lagi Yerusalem, terus Cyrus yang akan memulangkan bangsa Israel, dan yang ketiga Cyrus yang akan mengeringkan sungai. Sebuah Betul. sungai. Oke ya. Thank you. Mantap. Mari kita baca ini ya. Nah, tapi kalau kita baca di mana ini? Kalau kita baca di Daniel 5, oke? Kalau kita baca di Daniel 5, siapa yang di situ seakan-akan siapa yang mengalahkan Belshazzar? Darius. Cyrus. Aca Sami, Daniel 5 sayang, apakah Daniel 5 ada Cyrus? Nah, Mice. Jangan PCI dulu ya, Sami walaupun tahu ceritanya, jangan bawa ceritanya kalau Sami belum baca, oke? Oke, Mice. Sami udah PCI loh tadi, ini Babylon kan, itu udah PCI Sami, oke? Harusnya Sami bilang apa? Aku belum tahu karena belum baca ceritanya, boleh? Nah, oke. Mari kita lihat, oke? Di sini. Jadi ini artinya ini semua connect sama Cyrus kan? Dan artinya kalau misalnya ini Cyrus build, betul nggak? Artinya Babylon udah harus matinya Babylon atau Belshazzar matinya sebelum akhir 70 kan? Betul nggak? Di sini kan? Yang biru tadi kan? Kak, boleh diulang? Jadi apakah kalau misalnya di sini mereka pulang, Yerusalem dibangun lagi, bisa mereka pulang lagi ke Yerusalem, apakah itu sebelum mereka pulang di zamannya Cyrus tahun keberapa? Tahun pertama, betul? Pertama. Ini kan tahun pertama Cyrus kan? Iya. Apakah sebelumnya Babylon harus dibinasakan dulu kerajaannya? Iya, binasakan dulu. Jadi yang ini blue ini Belshazzar, betul? Raja Belshazzar harus dibunuh dulu, betul? Dan sejauh ini Belshazzar kita dapati di Daniel 5 ayat 31, di situ siapa? Hanya raja Persianya siapa yang kita baca? Darius. Darius.
Jadi kita udah ngerti bahwa Jerusalem built, inhabited ini tahun pertama Cyrus, betul? Tapi kita nggak tahu tentang cerita sungai dikeringkan. Bagaimana? Apa maksudnya sungai dikeringkan? Boleh? Tapi yang penting kita tahu Cyrus ada hubungannya dengan sungai diapain? Keringkan. Dan kita tahu Yerusalem dibangun kembali dan Yerusalem bisa ada orang lagi tinggal di situ tahun keberapanya Cyrus? 1. Tahun pertamanya Cyrus. Mantap. Boleh, boleh? Oke, mari kita baca 45. Oke, Yesaya 45. Ini urutan semua. Ingat ya, dulu kalau Alkitab itu ini loh. Apa namanya? Gulungan ya. Kelly ada mau angkat tangan? C, tadi di Daniel 5 itu Darius yang membuat Belshazzar mati gitu ya, C, yang kita mau ambil. Ya, karena di situ di Daniel 5 apakah cuman Darius saja di situ Sally atau ada Cyrus Sally lihat? Cuman Darius. C. Nah, jadi waktu Raja Belshazzar di sini sudah dislain, betul? Raja siapa yang kita cuman lihat di sini? Darius. Seakan-akan yang cuman taklukan Babylon cuman siapa? Cuman Darius. Itu dia. Oh, Boleh? sama itu C, sama satu C. Boleh? Bisa C. C sama satu lagi C boleh. Ya, boleh Sally silakan. Saya pikir sih. Putus Tadi, ya? halo C. Ya, boleh. Tadi C, di tahun pertamanya Cyrus itu yang membangun lagi Yerusalem, terus memulangkan bangsa Israel, dan mengeringkan sungai. Tapi kita belum tahu sungainya ini sungai apa gitu ya, C? Betul. Yang Kalau kita kan udah tahu kan Yerusalem dibangun, di-inhabited kan kita udah tahu sesuai 2 Chronicles kan? Tadi kan Sally? Ayat 22 tahun pertama Raja Persia, betul? Iya. Nah, tapi kita belum tahu. Kita belum tahu apa hubungan sungai dikeringkan karena kita cuma dapat nubuatan tentang Cyrus bahwa dia keringkan sungai, tapi kita nggak tahu cerita apa ini keringkan sungai. Boleh? Oh, oke, bisa C. Boleh ya? Thank you C. Iya, bisa. Oke. Tadi Belshazzar kakinya gimana? Gemetar. Kehilangan tenaga, lemas kan? Kehilangan tenaga kan? Kehilangan tenaga. Nah, jadi ibaratnya jatuh gitulah ya. Oke, mari kita baca lanjutannya 45 ayat 1. Betul? Ini masih ngomongin tentang nubuatan siapa? Betul. Oke, mari kita lihat. Kita boleh minta kesediaannya Manda. Boleh baca Manda? Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah Manda. Oke, Kak. Isaiah 45 verse 1. Thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaf gates, and the gates shall not be shut. Wih. Ada kata jembatan apa yang kalian lihat? Cyrus. Bukan, ayo. Kemudian diulang jembatannya maksudnya apa? Jembatannya apa? Apa Manda? Loose the loins. Betul nggak? Oh iya, bisa betul. Yang loose loins apa? Belshazzar. Artinya Berarti yang lulus online itu Belshazzar ya? waktu Daniel 5 Belshazzar mati, di situ ada siapa juga yang kalahkan Babylon? Cyrus. Apakah artinya Darius dan Cyrus datang sama-sama untuk kalahkan Babylon? Iya, saya datang sama-sama. Boleh? Cuma kita tulisnya cuma Darius. Itu kan kelanjutan ceritanya kan? Betul nggak? Jadi ibaratnya Daniel 4 ke 5 itu kayak lanjutan. Habis Belshazzar mati, habis itu yang bertahta di Babylon adalah Darius gitu loh.
Tapi kita bisa berkesimpulan namanya ada raja yang naik, artinya raja itu yang kalahkan sebelumnya kan. Tapi kita dapat informasi tambahan bahwa Cyrus pun ikut untuk membinasakan Belshazzar berdasarkan I will lose the loins of king. Boleh? Cuman yang berkuasa itu Nanti aku Darius jelasin dulu itu, baru- oke? Aku jelasin itu. Tapi yang penting Iren ngerti bahwa yang waktu Belshazzar-nya slain, siapa yang masuk ke Babylon waktu itu? Darius, Sama siapa? Cyrus bersama-sama. Kalau Cyrus, ayatnya harus ke kitab apa? Yesaya 451. 4445 kan? Heeh. Misalnya urutan ceritanya lah gitu kan. Lalu karena nanti ada hubungannya, kenapa harus baca 44? Ada hubungannya kalau kita udah ngerti sungai dikeringkan, oke? Dan kalau misalnya Darius ke Daniel berapa? Daniel 5. Ayat berapa Darius? Terakhir. 31. 10. Oke? Bisa ya? Nanti Ya. aku jelasin dia punya hubungan, oke? Oke. Mari kita lihat di sini. Oke. Benar Ya. tadi yang ayat yang ke Darius tadi Apa Kak? Tadi ada yang ngomong? Hani kayaknya putus ya? Sama Kak ya Hani. Ce. Oh gimana Hani? Tadi kan putus tadi di mana ayat yang untuk Darius C untuk Darius C tadi Daniel berapa C? Ada yang mau bantu Hani? Boleh semuanya supaya ingat lagi. Aku Silakan. Daniel 5 ayat 31 bukan? Betul. Oh, Darius oh itu iya. dia. Oke, terima kasih Iren. Mantap. Iya, sama-sama. Mantap. Oke, mari kita lihat di sini ya. Halo, C. Oh, Sally, silakan. Tadi apa namanya? Oh ya, arti kata lose the loins itu apa ya, C artinya? Kakinya Indonesia. kehilangan tenaga, Sally. Oh, oke. Bisa. Thank you, C. Ya. Iya. Oke. Mari kita lihat ini ya. PK 52.5 ini ya. Jadi dia kalau lose the loins ini connect dengan Daniel berapa? Hanya Daniel 5. 5 ayat 6. Nah, Ayat 1. 5 ayat 6, mantap. Oke. Lalu nanti di hadapan dia akan terbuka gerbang, betul? Gerbang apa ini kan? Nah, kita nggak tahu, belum tahu. Oke, mari baca kutipan, oke? Di PK ya, Prophet and King. Jadi kalian baca-baca ya, Prophet and King, semuanya itu untuk tahu ceritanya ini. Semuanya lengkap. Untuk umat Tuhan Advent lengkap. Nggak perlu ragu, oke? Jadi tinggal atur waktu aja untuk bisa kapan review pelajaran dan lain-lain. Aca, ada angkat tangan? Aku Mice. Lupa ganti nama Mice. Oh ya. Ini Mice. Itu King itu para nabi dan raja ya? Yes. Oke, Mice. Oke, mari kita lihat. Babylon aduh aku lupa lagi kata-kata ini. Kalau ada yang ngerti langsung boleh bantu, nggak apa-apa ya. Dikepung ya, oke. Oh iya, dikepung. Oke. Dikepung oleh siapa? Cyrus. Nah, itu dia, oke. Dan Cyrus ini adalah Sepupu. Ponakan. dari Darius. Tapi kan ponakan. Loh, jadi yang jadi raja itu ponakannya Darius. Kayak paman gitu. Tunggu, jangan ambil kesimpulan dulu, Iren belum selesai ceritanya, oke? Tunggu ya, sabar dulu, oke? Jadi kita tahu di sini Babylon bukan cuma Darius, betul? Ada siapa? Cyrus. Nah, dibilang dan dia adalah Darius. Dia adalah Darius punya apa? Ponakan. Ponakan, oke? Oke, kita mau ngomongin Cyrus dulu ya. Baru nanti kita combine sama Darius, oke? Jadi kita tahu artinya omnya kan si Darius, betul nggak?
pamannya nggak sih, Ce? Ya, Iya, om, paman. om. Oh, Betul nggak? sama Kak? Sama, om sama paman sama. Oke. Nah, terus habis itu dia bilang ini and commanding general dan Darius the Mede ini adalah dia punya jenderal kan? Dari Ampermis dari Media Persia, oke? Jadi Cyrus juga adalah yang apa? Menaklukkan, betul? Waktu menaklukkan Babylon, oke? Mari kita baca kutipan ini lagi. Oke. Mari kita baca ini. Nah, ini dia. Ini lanjutannya PK 5321 ya. Oke, dibilang di sini, tetapi di dalam jadi Babylon ini ada benteng yang jadi Babylon itu ada benteng yang nggak bisa ditembus. Boleh? Lalu, jadi kalau mau yang lewat kebuka. bentengnya bisa nggak ditembus? Karena Nggak temboknya bisa. besar dan dia punya gerbang aja dari tembaga, betul? Ih, keras itu, Ce. Nah, lalu jadi misalnya kalau mau lihat di sini ya. Kalau ini Babylonnya, jadi ini temboknya, ini kan kerajaannya di dalam lah ya. Aku nggak bisa gambar, pokoknya di dalam. Jadi ini dikelilingi sama tembok yang kuat kan? Betul nggak? Jadi kalau mau masuk mustahil nggak? Kalau pertahanan bentengnya ini kuat banget, betul nggak? Ya kan? Dan dibilang dan protected. Jadi semuanya ini dikelilingi sama apa? Udah ada benteng sama apa? Tembaga. Sungai Efrat, boleh? Efrates. River Euphrates. Gimana dia punya spelling Manda? Rachel. Euphrates, betul? Iya Kak, udah benar kok Kak. Betul ya, Euphrates ya. Jadi udah pertahanannya, aduh, mau lewat tembok mustahil, terus tambah lebih mustahil lagi ada sungai, betul nggak? Jadi dan di sana, wes pokoknya berlimpah lah, ya. Dan raja siapa yang udah rasa aman dan menghabiskan waktunya dalam kegembiraan pesta pora? Raja siapa? Belshazzar. Boleh? Oke. Sampai sini ceritanya boleh semua? Ya, Kak, boleh ulang yang tadi Belshazzar, Kak? Oke, siapa yang mau bantu Manda? Sekalian coba ulang. Rachel mau coba? Aku juga masih kurang dapat sebenarnya, Kak. Oh, oke. Sally mau coba? Iya, Cecily mau coba. Oke, monggo Sally. Oke, nah jadi Kak Manda sama Kak Rachel, waktu dibilang kan Babylon itu mempunyai tembok yang tidak bisa ditembusi karena terbuat dari tembaga. Nah, terus dibilang di depannya Babylon itu ada sungai Euphrates. Itu ya, Ce, spellingnya, Euphrates. Nah, thank you, Ce. Nah, terus dibilang dan yang merasa aman dan apa namanya, raja yang udah merasa aman dan menghabiskan waktunya dalam kegembiraan dan pesta pora itu adalah Raja Belshazzar. Gitu. Betul. Bagaimana? Bisa? Semuanya, boleh? Oh, Jadi oh ya. Oke, Kak.
Jadi Understand. apakah yang Thank you, Kak. di dalamnya ada Raja Belshazzar Pestapora rasa aman karena temboknya tinggi, ada sungai, betul nggak? Iya, Kak. Nah, itu dia. Oke, lanjut ya ceritanya ya. Oke, mari kita baca. Oke. Mhm. Ini apa namanya? Siapa? Matthew mau cari-cari kutipan cerita ini ya, Matt. Tuh. Itu mau ayat Alkitabnya tapi kan perlu roh nubuat. Iya, perlu roh nubuat karena ini history base kan, Nick, Matt. Jadi tinggal history base, oke? Lalu dibilang apa? Aku paste dia punya Indonesianya ya, supaya kalian nanti kalau ini sekalian bisa baca-baca atau enggak. Ini ini Signs of the Times belum ada Indonesianya ya. Oke. Lalu ada destruction came upon Babylon, betul? Di saat rajanya dan tuan-tuannya, bangsawannya sedang terlibat dalam pesta pora. Raja siapa? Raja Belshazzar. Belshazzar, betul. Ya. Lalu Cyrus dan dia punya army march, betul? Apa itu march itu berbaris ya di dasar sungai Efrat. Kalau misalnya sungai ada dasarnya nggak? Ada. Betul nggak? Namanya sungai kalau misalnya nggak terlalu dalam kita bisa jalan kan di bawahnya dasar sungai, betul nggak? Ya. Bisa, C. March itu bukannya kayak gimana ya? Bahasanya Berbaris. susah juga. Marching. We marching to Zion. Itu. Mm-mm. Marching itu kayak menuju nggak sih, Kak? Kan we're marching to Zion. Marching itu menuju berjalan ke Sion. Jadi marching itu lagi posisi berjalan, sayang. March itu berjalan. Boleh? Berarti ini mereka nih berjalan di sungai yang pendek-pendek itu ya? Mau lihat dulu ceritanya, belum tahu. Oke? Yang penting Oke, dia namanya bed of the river, artinya dasar sungai, betul nggak? Antara mereka berenang atau ngapain kan nggak tahu kan? Lalu dibilang, karena apa? Paritnya telah digali. Kalau digali bisa jalan pasukannya, artinya diapain sungainya? Dikeringin. Dikeringin sampai bisa digali, betul? Jadi airnya dikeringin sampai mereka bisa jalan di situ. Bagaimana? Maksudnya gimana, C? Sungainya dikeringin gitu, C? Betul. Jadi paritnya, jadi ibaratnya ini kan misalnya nih kan ada bagian sungai yang menuju di dalam Babylon kan? Karena kan nggak mungkin kan masuk lewat apa tembok-tembok dan pertahanannya kan, Sally. Jadi mereka media Persia masuk dari aliran sungai itu. Karena kan namanya aliran sungai kan nggak mungkin dikasihin dia punya penutup kan, Sally? Ibaratnya kan misalnya ini sungai nih ke dalam Babylon gini kan. Di sininya ada gerbang besar, tapi apakah di sininya kira-kira temboknya mau nutupin aliran sungai? Masukin ke dalam enggak. Jadi mereka gali sehingga aliran sungainya berbelok kan sampai sungainya kering terus dia masuk ke Babylon lewat dasar sungai itu. Boleh? Oke. Jadi yang keringin sungai siapa dong artinya? Cyrus. Apakah ini nubuatan tentang Cyrus yang keringkan air terjadi? Sudah dibilang Yesaya gimana? Jadi apakah umat Tuhan punya masa depan di tangan Tuhan? Iya. Perlu takut nggak kalau ikut Tuhan? Enggak. Bahkan musuh umat Tuhan sendiri, Tuhan yang atur. Rencana-rencana jahatnya, istilahnya semua di bawah kontrolnya Tuhan. Gimana? Nggak bisa mereka punya rencana akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana? Ini Tuhan kita loh semuanya. Boleh nggak? Sally tambah percaya nggak sama Tuhan? Kalau Tuhan udah bisa nubuatkan Cyrus yang akan tolong umat Tuhan, yang keringkan sungai, semuanya. Ya kan? Sally?
Apakah benar. Tuhan yang sama sedang mengontrol kehidupan umat-umatnya yang akan berhadapan dengan modern Babylon? Pasti. Iya, Ci. Itu dia. Jadi walaupun kita nanti berhadapan dengan musuh itu nggak akan berbuat di luar Tuhan punya rencana, betul nggak? Ataupun musuh punya rencana sedahsyat apapun, setan yang punya rencana sedahsyat apapun, mau punya rencana dari A sampai Z semua untuk gagalkan umat Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Gimana? Walaupun ini kan Cyrus ini kan ibaratnya heathen kan, orang kafir kan, yang dia buat itu berdasarkan Tuhan punya nubuat. Gimana? Betul nggak? Walaupun waktu itu mungkin dia bikinnya ya untuk mau istilahnya dalam situasi mau perang atau apa, tapi itu dalam Tuhan punya kontrol semuanya. Artinya kesimpulannya apa? God is in control. Gimana? Apakah Tuhan kontrol segala sesuatu, Aca? Iya, C. Nah, bagaimana? Cece Linda, Ipilin Iren bisa lebih yakin, lebih jelas sama Tuhan? Yang sombong di dalam harus ditaklukkan, betul nggak? Belshazzar harus ditaklukkan lewat Cyrus. Ya, oke, mari kita baca lagi dia punya story, oke? Dia keringkan, ya kan? Dia gali paritnya sehingga nggak ada halangan untuk masuk ke kota, sehingga dia punya apa ini gates-nya? Sure of tembok. Tembok. Apakah kita tadi ada baca tembok? Ada. Apakah Yesaya 45? Apakah gates-nya juga nggak bisa ditutup, open? Sama nggak? Sama. Nah, sebelum petugas-petugas di situ, orang-orang yang jaga sadar, tetapi mereka sudah diserang tanpa pertahanan, lagi mabuk-mabuk. Gimana, Sally? Iya, C. Akhirnya semua dibunuh, ditangkap, betul? Musuh sudah masuk kota dan mustahil untuk lari. Artinya, apakah setan mau buat mendapatkan kita adalah mabuk dalam dosa? Setan pingin kita mabuk dalam dosa, kita keadaan nggak siap, musuh datang, gimana? Babak belur nggak kita kalau gitu? Dalam keadaan mabuk dosa, musuh datang lagi. Apakah nggak bisa, impossible to escape? Bagaimana? Kalau dibilang, ada bagian orang yang ditangkap, ya, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, dan nggak ada alarm berbunyi. Oke? Nggak ada peringatan yang diteriakan akan bahwa adanya pasukan Kores yang menyerang mereka. Waduh, gimana? Jadi apakah habis Babylon waktu itu? Malam itu habis Babylon, gimana? Akibat apa? Karena apa? Sombong. Kalau orang sombong, nggak sadar, tiba-tiba diterkam singa. Betul nggak? Nah, jadi makanya apakah tadi yang kutipan kita baca, pelajaran kingdom ini bukan cuma kita ngafalin gold, ya kan? Silver, brass, iron and clay, bukan cuma itu. Tetapi itu kita harus sadar kalau sombong digeser. Boleh? Kalau kita sombong, kita mau tinggikan diri, merasa diri bisa, diri sanggup, digeser, diserang, dan nggak impossible to escape. Nggak ada alarm, nggak ada peringatan, datangnya musuh, nggak ada semuanya. Apakah orang sombong mau ditegur nggak? Enggak. Nggak, makanya apakah dibilang no alarm, Iren? No alarm.
Nggak ada peringatan sama sekali. Karena setiap teguran yang dikasih ditolak. Dan waktu musuh datang, goodbye. Slain. Mene tekel upharsin. Kamu ditimbang kedapatan ringan. Ini harus menjadi jangan cuman histeri aja. Ini bisa berlaku buat kehidupan kerohanian kita loh. Kalau kita nggak watch and pray, bisa-bisa pasukan Cyrus datang dan kita kedapatan tidak siap. Mene tekel upharsin. Bisa semua? Ini kita renungkan ya. Kita renungkan ya. Manda, Rachel, semua Daryl, boleh renungkan ini? Ian, Hani? Iya, C, boleh. Ya, jangan mabuk sama doktrin ataupun mabuk dosa, betul? Apakah Belshazzar mabuk-mabukan natural? Spiritualnya apa? Mabuk dalam dosa ataupun mabuk dalam doktrin palsu. Kita percaya sesuatu yang salah sebagai kebenaran, itu namanya mabuk doktrin iblis itu. Apakah Belshazzar sudah nggak tahu benar dan salah karena pakai perabotannya Ka'bah sebagai alat pesta-pesta pora mereka? Nah, karena tidak ada yang terlalu kudus katanya. Itu dia. Bagaimana? Apakah sudah nggak bisa mencerna mana yang benar, mana yang salah? Dianggap itu benar semua yang dia bikin. Bahaya nggak orang yang kayak gitu? Oh, yang ini benar kok. Cuman bela dia punya keinginan diri kan, dan membenarkan sesuatu yang salah, yang sudah benar-benar salah. Dan pada malam itu, saat mabuk dosanya, musuh datang dan kedapatan nggak siap dan slain lah. Tolong renungkan itu, oke? Jangan sampai kita ulang Belshazzar punya keadaan. Slain itu apa slain? Slain itu dibunuh saya. Jadi sejauh ini kita tahu bahwa waktu C. ya. Jadi C, kita udah tahu ya C, Cyrus itu mengeringkan sungai Euphrates. Betul. Euphrates, ya. Oh, jadi Oh, Darius sama Cyrus ini jatuhnya barengan, terus tugasnya si Cyrus ini ngeringin, terus Dariusnya yang ngambil, gitu kah? Jadi gini ceritanya ya. Ceritanya kan gini, ini paman. Jadi Cyrus ini raja Persia kan? Raja dan Darius ini raja Mid kan? Dan apakah Cyrus ini pasukan generalnya yang memimpin semua pasukan Media Persia? Jadi Cyrus tuh di atasnya Darius, oke? Boleh? Dan waktu memimpin kerajaan, oke? Memimpin kerajaan tuh gini. Jadi kan ada kerajaan Babylon. Ini kan besar kan kerajaan Babylon kan? Nah, kerajaan Babylon itu di bawah Cyrus. Tetapi ada kota Babylonnya. Oke? Nah, kota Babylon ini yang pimpin Darius. Boleh? Ngerti ceritanya? Makanya media Persia sama-sama, betul nggak? Bukan waktu yang Iren tadi baca, apakah kerajaanmu akan diberikan pada media doang atau media dan Persia? Media Persia. Itu dia. Jadi Darius the Mede, ya kan? Tapi dia pegang kerajaan kota Babylonnya, kerajaan semua Babylonnya Cyrus yang pegang. Gimana? Jadi apakah waktu kerajaan Babylon berakhir, apakah Darius dan Cyrus bertahtanya sama-sama? Tapi kalau dibilang first year of Cyrus dulu, ada yang Darius baru Cyrus gitu pemerintahannya. Itu next kita bahas, tapi yang penting ngerti ini dulu, boleh? Oke. Jadi gini kan? Ini 70 tahun. 70 tahun Babylon ya ini ya. Ini Babylon, kerajaan Babylon. Salah nih. Ini kerajaan Babylon, oke? Kerajaan Babylon selesai di sini kan? Karena habis itu media Persia kan? Waktu di sini udah dua yang bertahta, betul?
Langsung siapa? Iya. Cyrus, Darius dan Darius. Cyrus. Dua-dua, oke? Oke. Ini semua bertahta sama-sama. Lalu 70 tahunnya gini kan? Mereka seret, ini kan? Oke. Ini Cyrus tahun First berapa? year. First year. Simpan aja informasi ini karena semua ada penjelasannya, oke? Boleh sampai sini? Boleh, Kak. Bisa ya semua? Jadi, mau coba ulang singkat, Kak. Boleh. Jadi ini Cyrus Darius ini kayak hubungannya itu hubungan saudara paman sama keponakan. Nah ini kan Babylon itu ada istilahnya pelindungnya sebelum dia masuk ke Babylon. Ada gates-nya, ada juga seberang sungai. Nah, Bukan seberang mereka sungai, ini dikelilingi sungai Babylon. oh ya, dikelilingi sungai. Mhm. Nah, mereka ini kalau pokoknya Babylon ini nggak bisa ditembus lah, mustahil. Ya. Nah, pas Belshazzar sama orang-orang pejabat-pejabatnya itu mabuk-mabukan, itu tiba-tiba mereka lalai. Sungainya itu udah kering, jadi bisa gampang masuknya. Nerobos lewat bawah kan. Jadi Siapa yang lalai tadi? itu Belshazzar-nya. Oh, bukan Belshazzar nggak lalai ya, tapi karena dia pikir dia punya Aman, dia penjagaan pikir aman. mantap, aman, dia pesta pora kan. Dan Cyrus punya ide untuk keringin sungai, nah itu. Itu keringinnya sehari semalam atau udah dijajal? Kalau Iren mau tahu, cari aja historinya ya, oke? Nanti lapor ke Kak Geidi gimana, keringannya berapa lama, oke? Oke. Oke. Yang penting Iren tahu aja, sungainya dikeringin. Untuk berapa lamanya, ada yang lebih penting yang harus kita tahu tentang istilahnya nubuatan fulfillment-nya kan? Ini introduction aja loh. Karena semua cerita ini ada dia punya penggenapan akhir zamannya, ingat. Karena history apa? Repeat, betul nggak? Oke, itu dia. Jadi kita akan kasih yang penting-penting, oke? Karena banyak banget yang mau diceritain historinya dari segi sini-sini. Tapi karena waktunya singkat dan kita udah tahu ini apa namanya? Kita udah belajar bahwa akan ada cyber attack loh. Cyber attack itu artinya semua internet connection akan diputus. Ya, jadi kita nggak tahu kita udah berapa lama lagi belajar Zoom. Yang aku nggak tahu berapa lama lagi, tapi selagi ada Zoom kita akan bikin Zoom. Jadi manfaatin aja baik-baiknya. Iya, mereka udah bilang nanti akan ada cyber attack. Cyber attack itu di mana akan dilumpuhkan semua internet connection, semua akan dilumpuhkan lah istilah kayak gitu. Karena? Ya mereka punya rencana. Kan nanti semuanya akan terputus kan, Iren? Kita kan udah tahu di depan mau jadi apa Iren. Jadi siap-siap lah Iren. Oke? Jadi belajar sungguh-sungguh ya Iren, nggak lama lagi. Nggak lama lagi. Jadi hal-hal yang kita bisa belajar sama-sama, jangan sia-siakan. Karena suatu saat nggak ada lagi, oke? Oke. Jadi selagi kita bisa connect ketemu Zoom, ya kita ketemu. Karena ada suatu saat nggak ada lagi, oke? Even mau buka YouTube ngulang video aja nggak bisa. Itu dia. Ya, ngulang video juga nggak bisa. Jadi saat lagi ada waktu ngulang, jangan nontonin video-video yang nggak war di YouTube. Bukalah yang benar dan baik dan benar, oke? Karena kita suatu saat waktunya kita, aduh kenapa kita nggak sungguh-sungguh, terlambat, kita menyesal. Oke? Bisa ngerti Aca semuanya bisa? Ya. Ya, jangan menyesal nanti, oke? Sally, jangan menyesal nanti. Gunakan waktu baik-baik, oke? Oke. Oke, jadi Sally ya silakan. Boleh share screen lagi, Ci? Ini blank. Sama satu lagi, Ci. Ya, Sally.
Tadi itu yang Babylon itu yang gambar ini itu Babylon Kotanya, Sally. Halo? Putus ya? Putus ya, Sel? Kayaknya iya Kak, putus. Oh, iya, oke. Halo, Tapi C. ada pertanyaan. Iya, Sally, kita gimana? Sorry, C, tadi putus. Jadi C itu semuanya itu Babylon. Nah, tapi yang kerajaan Babylonnya dipimpin sama Cyrus, sedangkan yang kota Babylonnya itu dipimpin sama Darius ya, C. Betul. Jadi mereka bagi dua gitu, C. Ibaratnya bagi kawasan pemerintahan. Jadi yang lebih tinggi siapa? Cyrus atau Darius? Yang Cyrus, C. Cyrus. Apakah tanduknya ada dua toh? Yang lebih tinggi Iya, Persia atau Media? Persia, oke? Persia itu. Iya. Iya. Jadi tolong lihat dia punya Daniel 7 ya. Jadi kalian istilahnya baca juga belajar ya, baca Roh Nubuat itu semua bikin ya. Oke? Jadi jangan sampai waktu kita dihabiskan dengan sesuatu yang nggak membawa keselamatan, oke? Karena setan mau kita nggak fokus dengan hal yang terpenting sekarang, oke? Apalagi pemeteraian itu ya. Oke, Aca Sami silakan. Aca Sami ada angkat tangan? Ini Michi mau tanya itu apakah kota dan kerajaan beda? Setahu saya kerajaan punya raja yang tempat tinggalnya. Kalau kota ada punya yang Cyrus itu. Cyrus yang kontrol. Gimana nih? Kan ada dua toh, orang Media sama orang Persia. Kalau orang Persia itu Raja Darius, kalau kalau Media Raja Darius, kalau Raja Persia Raja Cyrus, boleh? Kan ada dua kan? Media Persia, Sami, boleh? Tapi Darius, Raja Darius. Tadi siapa, Cik? Ya, sorry Hani, ada tanya? Tadi Raja Media itu raja yang mana ya, Cik? Tadi? Darius. Saya siapa dari Darius. Kan Darius orang Media kan? Iya, Cik. Itu Iya. dia. Berarti Cik Hani mau nanya lagi. Itu Boleh, yang boleh. tadi Cik bilang Cyrus itu lebih tinggi dari segitu ya, Cik? Iya. Karena Itu kenapa bisa gitu ya, Cik? tanduknya nubuatannya. Jadi Hani coba lihat dia punya Daniel 8 itu 2 tanduk, yang satu lebih tinggi dari yang satu. Oh, Oke? gitu ya, Cik. Oke, Cik. Terima kasih, Tentang Cik. media Persia, oke? Nanti coba lihat Daniel 8, oke? Coba lihat tentang Rem. Rem itu punya 2 tanduk, satu lebih tinggi. Oke? Oke. Oke, Cik. Sami ngerti itu enggak? Kalau itu aku ngerti, semua aku bisa membedakan kota dan kerajaan, Cik. Indonesia, apakah kotanya Indonesia, Sami? Kota? Tidak, Michi. Banyak kotanya kan? Kerajaan Babylon pun banyak kota-kotanya, tapi kota pusat pemerintahannya Babylon, boleh? Oh ya, Michi. Itu dia. Jadi semua kerajaan Babylon itu di bawah Cyrus, tapi kotanya, yang kota ibu kotanya lah, yang Babylon itu yang di bawah pemerintahan Darius, boleh? Ya, boleh, Michi. Oke, mantap. Oke. Ya, Sally? Mau screenshot, Cik. Oke. Silakan. Nah, ini enak nih. Agak nggak terlalu besar. Oke, sekarang silakan. Bisa ini? Pelajaran ini ke seri 1 Daniel 11 kan? Jadi kita ini kita judulnya yang part 1-nya ini Darius and Cyrus ya. Oke? Rachel bisa? Oke. Ini sekarang?
Nanti aku minta screenshot-nya ya. Oke, Sally ya, bagi ke Iren ya. Atau siapa aja yang ini, yang screenshot mau share ke Iren, silakan. Atau share di grup boleh. Oh, Ini sekarang Sally. oke. Ini seri Daniel 11 ya. Iya, seri Daniel 11 ini. Oke, Kak. Oke. Tadi boleh ke atas lagi nggak? Tadi Hani belum screenshot. Nah, nanti minta Sally ya, nanti satu orang aja ya, biar nggak naik turun satu belum. Oke, Nanti Sally yang screenshot. Ini Sally. Oke, C. Mhm. Oh iya, C. Tadi judulnya apa ya, C? Tadi Hani Cyrus, putus. Darius and Cyrus, oke? The king of, pokoknya Cyrus Darius lah, ada Cyrus and Darius. Lanjut Sally. Oke, C. Halo Sally. Lanjut, C. Iya, Oke, C. jangan sampai putus. Iya, C. Oke, sekarang. Oke, udah, C. Apakah kalian bisa lihat nggak mantep banget belajar Alkitab? Nggak membosankan sama sekali. Iya. Betul nggak, Matt? Cara kita belajarnya benar, terus pakai cara yang Tuhan kasih, nggak akan bosan belajar Alkitab. Kayaknya waktunya kurang itu dia. Oke? Iya, bisa. Iya, udah. ST. Oke, udah, C. Terakhir. Nah. Terakhir. Dah. Oke. Sampai ketemu besok. Kita belajar besok, mau lanjutin selesaiin The Church ya. The Church besok ya. Oke, semangat semuanya. Benci dosa, selesaikan kita punya perkara-perkara yang kita harus lidiki hati kita sendiri. Jangan sampai kita pikir kita selamat, tapi nggak selamat ternyata. Oke? Harus jujur. Harus jujur. Kalau memang salah-salah. Jangan pikir, aduh, mau dilihat di hadapan manusia benar, tapi di hadapan Tuhan salah. Oke? Kita harus jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Oke? Bisa semua? Bisa, Kak. Ya, harus jujur. Kita harus jadi, karena yang jujurlah yang akan dengar panggilan Tuhan. Kalau kita nggak jujur, ada yang kita simpan-simpan dan semuanya, kita nggak akan jujur dengar panggilan Tuhan. Kita akan pelintir panggilan Tuhan sesuai dengan keinginan hati kita. Oke? Kayak contohnya, harus keluar. Kita kan masih harus menginjil di dalam. Itu membenarkan sesuatu yang Tuhan sudah bilang dengan jelas, kita terjemahkan pakai kita punya keinginan sendiri, oke? Itu nggak jujur namanya. Melalui hal-hal kecil yang kita nggak jujur, kita pun akan menanggapi firman Tuhan dengan ketidakjujuran juga. Jadi kita harus bereskan dari akarnya, oke? Dari kehidupan sehari-hari, oke? Oke. Kita mau tutup ya. Manda boleh closing prayer? Thank you, Manda. Boleh, Kak.